Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kicau Mania, Kacer Mania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia selalu menyimak pembahasan video-video dari saya tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, sukses dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai salah satu masalah yang sering terjadi pada seekor kacer, di mana saat digantangkan, kacer selalu membagong dan kepantau bagongnya itu sambil mangap dan loncat-loncat, terkesan gak ada fighternya. Ada juga bagongnya mangap juga, tetapi penunjukan lain yaitu kacer respon galak menerkam musuh sebelahnya. Nah, untuk teman-teman yang butuh informasinya, yuk silahkan simak saja pembahasan kali ini sampai habis. Oke teman-teman Kicau Mania, kacer main bagong saat digantangkan itu penunjukannya bermacam-macam. Ada yang bagong hanya loncat-loncat saja, ada yang bagong sambil salto, ada juga yang bagongnya sambil ngejar-ngejar dan lasak, dan ada juga yang bagong sambil matukin bulu dada atau bulu ekornya. Itu yang dinamakan kanibal. Dan penyebabnya juga bermacam-macam. Penyebabnya bisa karena birahi tinggi, bisa karena over emosi, dan juga kehilangan jiwa fighternya, sampai kehilangan total powernya, dan sampai masalah kekurangan nutrisi. Dari semua penunjukan itu, tetap yang akan kita lakukan harus dengan cara mengkaji atau dianalisa dulu dari riwayat rawatan harian dan penunjukan-penunjukan lain dalam kesehariannya. Karena saya yakin penyebabnya adalah di kesalahan pemberian pola rawatan yang tidak pas dengan kebutuhan kacernya. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu masalah itu. Dan menurut saya, penunjukan kacer bagong ini sering kita jumpai. Tetapi tanpa kita sadari, penyebabnya itu hanya karena kesalahan di pola rawatan settingan. Dan untuk solusinya menurut saya sangat mudah. Yang terpenting, teman-teman harus bisa lebih peka lagi dalam setiap penunjukan hariannya saat sudah diberikan pola settingannya nanti, agar hasil akhir nantinya saat kacer digantangkan, kacer bisa kerja maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu penunjukannya itu adalah kacer saat digantangkan awal main lalu mbagong. Tetapi bukan hanya mbagong saja. Jika teman-teman amati lagi, ada penunjukan lain, salah satunya yaitu mangap dan loncat-loncat. Tetapi terkesan seperti nggak ada fighternya. Dan ternyata penunjukan kacer bagong dan mangap ini ada dua penyebab. Tapi penunjukan mangapnya jelas berbeda. Di sini kita dituntut harus peka agar tidak salah vonis dan tidak salah menentukan solusinya. Penyebab kacer bagong mangap itu ada dua. Yang pertama karena birahi tinggi, dan yang kedua karena over emosi. Oke, saya akan jelaskan satu persatu mengenai penampakan untuk masing-masing penunjukan kacernya, penyebabnya, dan tentunya saya akan berikan untuk solusi settingannya. Oke, yang pertama, bagong mangap karena birahi tinggi. Kacer pada saat digantangkan kepantau bagong dan mangap seperti kacer yang ada di video ini. Jelas ini masalah utamanya karena birahi tinggi, dimana saat awal digantangkan kacer main dulu, tetapi kerjanya slow, lalu diem, gaya-gaya, lalu bagong, dan mangap loncat-loncat seperti kacer yang terkesan gak ada fighternya. Kacer kondisi seperti ini penyebabnya jelas karena dalam memberikan pola settingan tidak pas dengan kebutuhan kacernya. Dan menurut saya yang paling sering terjadi adalah dalam pemberian rawatan mandi yang lebih sering tiap minggunya. Padahal kacer tidak membutuhkan mandi sering itu. Lalu kacer jarang kejemur, sedangkan kacer membutuhkan jemur kuat tiap harinya. Lalu sering terjadi pemberian
IF yang over, seperti pemberian jangkrik yang banyak dan pemberian IF kroto. Padahal sebenarnya kacer tidak membutuhkan itu. Nah, lalu untuk solusinya, mudahnya adalah teman-teman analisa saja dari riwayat rawatan sebelumnya yang sudah teman-teman lakukan. Dicari tahu letak kesalahannya di mana. Misalkan sebagai contoh seperti ini. Riwayat rawatan sebelumnya, kacer dimandikan 2 hari sekali, jemur seminggu 2 kali, durasinya 30 menit, pemberian jangkrik 7 pagi 7 sore, kroto diberikan seminggu 2 kali, dan tiap hari kacer diembun dan harian kacer diablak. Dan dengan pola settingan itu, kacer saat digantangkan selalu kerja bagong dan kepantau mangap loncat-loncat. Berarti jelas kan? Dengan melihat pola settingan itu, kacer kebanyakan mandinya, jarang jemurnya, dan pemberian IF-nya terlalu banyak. Dan kacer tiap hari diembun, hariannya juga diablak. Semua pola settingan itu akan membuat birahi kacernya naik. Jika dilakukan, kacer pasti akan bermasalah kerja di gantangannya, karena karakter kacernya tidak membutuhkan pola settingan seperti itu. Terus untuk solusi settingan selanjutnya bagaimana? Ya jelas, kita pangkas saja mandinya, jadi seminggu 2 kali. Dan setelah mandi, berikan jemur kuat sampai ada tanda gelisah kepanasan. Berarti jemurnya seminggu 2 kali juga. Lalu untuk pemberian jangkrik, pangkas saja menjadi 2 pagi 2 sore. Dan untuk pemberian kroto di stop saja, karena kroto ini adalah salah satu IF yang akan bikin naik birahi kacernya. Sedangkan dalam melakukan pola settingan ini, kita lagi nyari emosi kacernya. Lalu untuk pengembunan stop juga sama, karena pengembunan ini adalah salah satu terapi juga untuk menaikkan birahi kacer. Dan untuk pengkondisian harian, kacer di full krodong saja. Untuk apa? Jelas untuk menstabilkan suhu tubuh kacernya dan memaksimalkan power kacernya. Nah, dengan pola settingan itu, setelah 2 minggu, coba selanjutnya kacer bisa dites di gantangan. Dengan eksekusi lombanya, kacer nggak usah dimandikan, langsung sampai lokasi lomba berikan jangkrik 2 ekor, dan 1 sesi menjelang gantang berikan ulat Hongkong 3-5 ekor. Nah, coba gimana hasilnya? Jika kacer sudah main nggak bagong tetapi kacer kurang ngotot, mudah, tinggal pangkas lagi mandinya menjadi seminggu 1 kali. Jemurnya ditambah lagi menjadi seminggu 3 kali, sekuat kacernya juga. Dan untuk pemberian jangkrik dipangkas lagi, diberikan 2 pagi saja dan sore nggak usah diberikan. Dan harian tetap di full krodong. Untuk eksekusi lomba samakan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman di sini harus bisa belajar mengembangkan pola settingan dan eksekusi lombanya. Selalu sesuaikan saja dengan kondisi kacer dan cuaca saat itu, karena pasti akan berpengaruh besar dengan pola settingan yang akan kita berikan ke kacernya. Oke, selanjutnya penyebab yang kedua yaitu kacer bagong mangap karena over emosi. Kacer pada saat digantangkan main lasak, nerkam-nerkam, lalu bagong nabrak-nabrak, lalu berujung mangap, terus main lagi, masih nabrak-nabrak. Nah, seperti ini jelas penyebabnya, masalah utamanya karena over emosi. Jelas beda penunjukannya dengan kacer dengan masalah utama karena birahi tinggi tadi, di mana main awal lalu bagong sambil mangap tetapi loncat-loncat seakan gak ada fighter tarungnya. Jadi teman-teman tetap harus jeli membedakannya agar tidak salah menentukan solusinya. Bagong mangap karena over emosi ini penyebabnya sama, yaitu salah di pemberian pola settingan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kacernya. Kacer mendapatkan penjemuran kuat, pengumbaran kuat, sedangkan kacer tidak membutuhkan dan tidak sesuai dengan karakter kacernya. Ini terjadi juga pada kacer fighter tinggi yang dirawat oleh seseorang yang bertempat tinggal di daerah yang panas atau penempatan harian di ruangan yang panas, sehingga terjadi peningkatan suhu tubuh, tetapi sang perawat tidak cepat dan tanggap untuk mengatasinya.
Kacer dengan penunjukan Bagong mangap dengan masalah utama over emosi ini, untuk solusi settingan selanjutnya adalah langkah awal yang harus dilakukan yaitu menganalisa dari riwayat rawatan sebelumnya, di mana pola settingannya juga ditekankan untuk meredam emosinya dengan cara memberikan pemandian yang sering atau penambahan porsi pemandian dari riwayat rawatan mandi sebelumnya, dan pengurangan atau total dari pemberian jemur dan umbarannya. Dan untuk IF diberikan aplikasi pemberian jangkrik dan kroto. Dan untuk pengkondisian tempat hariannya, jangan di ruangan yang panas, sebaiknya kondisikan di ruangan yang sejuk agar hasil juga nantinya bisa maksimal. Misalkan seperti ini. Kacer dengan riwayat pola settingan sebelumnya, mandi seminggu 2 kali, jemur tiap hari, umbar seminggu 2 kali, dan untuk pemberian jangkrik 3 pagi 3 sore, dan harian kacer di full kerodong. Dan dengan pola settingan itu, kacer respon main lasak, nerkam-nerkam, lalu Bagong sambil mangap, nafas ngos-ngosan, lalu nerkam lagi, dan Bagong lagi sambil mangap ngos-ngosan lagi. Dengan melihat riwayat settingan tadi, kacer mengalami over emosi karena kacer mendapati rawatan jemur dan umbaran yang kuat dan kebutuhan mandi yang kurang. Kacer tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan sesuai karakternya. Selanjutnya harus dilakukan perubahan pola settingan. Jadi untuk mandi bisa ditambah tiap harinya, jangan dijemur dan jangan diumbar. Dan untuk pemberian jangkrik berikan 2 pagi 2 sore saja, dan berikan tambahan IF kroto untuk membantu meredam emosi dan menaikkan birahi kacernya. Berikan saja seminggu 2 kali. Dan untuk pengkondisian hariannya, siang diablak saja di ruangan yang sejuk dan malam harinya bisa dikerodong. Nah, dengan pola settingan itu setelah 2 minggu kacer bisa dites saja di gantangan. Tentunya dengan settingan lomba, mandikan saja di lokasi lomba. Setelah mandi berikan jangkrik 2 ekor dan kroto 1 sendok makan dan siap untuk digantangkan. Jadi amati gimana hasilnya. Jika kacer sudah nggak Bagong lagi tetapi masih mainnya ngeruji-ngeruji, masih lasak, berarti selanjutnya tinggal rubah saja mandinya, dibuat tiap sore atau tiap malam. Dan untuk penjemuran tetap tidak usah diberikan, pemberian jangkrik dienolkan saja, dan IF hanya berikan kroto saja tiap hari 1 sendok makan. Dan untuk pengkondisian harinya, siang dan malam kacer bisa diablak saja. Nah, seperti itu saja. Jadi teman-teman bisa kembangkan sendiri pola settingannya, sesuaikan saja dengan hasil dari setelah kacer digantangkan tadi, dan juga sesuaikan dengan kondisi cuaca saat itu, agar semua pola settingan yang kita berikan benar-benar terkonsep. Hasil pasti akan memuaskan. Oke Sobat Kicau Mania, jadi itu tadi pembahasan mengenai penunjukan kacer, dimana pada saat digantangkan kepantau Bagong mangap, yang saya sudah jelaskan cara settingannya, yang saya sudah bedakan berdasarkan masalah utamanya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Tetapi jangan lupa, tolong sertakan riwayat rawatan sebelumnya agar saya lebih mudah untuk menganalisanya. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Salam Kicau Mania, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.